Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas TI 4 HSD ingin menjelaskan tentang jaringan komputer. Perkenalkan, nama saya Aulia Agustina dengan NIM 1912003. Nama saya Neti Herlina dengan NIM 1912015. Nama saya Siti Nurul Hidayah dengan NIM 1912025. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer merupakan suatu sistem terdiri dari komputer-komputer dan perangkat-perangkat lainnya yang terhubung satu sama lainnya, bekerja sama untuk mencapai tujuan. Perangkat jaringan sangat penting untuk berlangsungnya hubungan atau komunikasi antar komputer. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat media access control. Endpoint dapat mencakup server komputer, telepon, dan perangkat keras atau hardware jaringan yang lain. Jaringan komputer dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Bagaimana cara kerja jaringan komputer? Ada 4 komponen utama yang terdapat pada suatu jaringan. Yang pertama, sender atau pengirim data informasi. Yang kedua, protokol atau yang mengakses kode dan mengkode data informasi. Yang ketiga, media transmisi. Yang keempat, receiver atau penerima data informasi. Prinsip kerjanya, yang pertama, sender mengirim sinyal informasi menuju receiver melalui protokol encode yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, kemudian sinyal melalui media transmisi dan melalui protokol kedua di decode kembali menjadi sinyal digital sebelum masuk ke receiver. Manfaat jaringan komputer. Yang pertama, untuk berbagi dokumen, untuk menjaga dan memanajemen keamanan data, memudahkan dalam berkomunikasi, menyampaikan informasi secara cepat, membantu aktivitas manusia. Jenis jaringan komputer. Yang pertama, LAN Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Banyak orang yang cenderung menggunakan konektivitas tertentu terutama pada token ring dan internet. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal dengan WLAN (Wireless Local Area Network). MAN (Metropolitan Area Network). MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Contoh penerapan jaringan MAN yaitu jaringan bank, jaringan internet antar gedung, kampus, perkantoran. Ketiga, WAN with Area Network. WAN adalah jaringan yang mencakup area yang luas, bahkan cakupannya bisa mencapai rumah, kantor, kota, bahkan negara. Jadi, modem atau router yang terpasang dalam rumah kita itu terkoneksi oleh WAN. Contohnya adalah 4G, LTE, fiber optik, dan lainnya. Yang keempat, PAN, Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer, dan tidak memerlukan resources yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. 5. CAN, Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup, kampus, atau akademisi. Untuk jaringan ini, lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. 6. Internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia.
Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. 7. VPN atau Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini, banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis maupun menyediakan akses premium. Topologi jaringan komputer. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihan dari topologi bus sendiri yaitu ketika melakukan pengembangan jaringan dan workstation baru, akan tetapi tidak mengganggu workstation yang lain. Kekurangan yang dimiliki adalah ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan. 2. Topologi ring atau cincin. Topologi ring atau cincin merupakan topologi yang berbentuk ketika semua perangkat setelah terhubung, sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Jadi, setiap workstation akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Kelebihan dari topologi ring adalah tidak akan terjadi collision atau tabrakan antar data. Sedangkan kekurangan dari topologi ini adalah jika salah satu node mengalami permasalahan, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. 3. Topologi star atau bintang. Topologi star atau bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama, dikarenakan setiap workstation memiliki jalur atau kabel sendiri. Kelemahan dari topologi star adalah membutuhkan biaya yang besar karena membutuhkan sumber daya kabel yang banyak. Topologi tree pohon. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Kelebihan dan kekurangan dari topologi tree sama dengan topologi bus dan star, namun dengan menggunakan jaringan pohon ini atau hybrid, mendukung adanya perluasan jaringan yang lebih baik. 5. Topologi mesh. Topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer. Antar perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Kelebihan dari topologi mesh adalah komunikasi antar komputer yang lebih cepat serta keamanan yang lebih terjamin. Kekurangan dari topologi mesh adalah memerlukan biaya yang lebih besar dalam penyediaan kabel. Topologi linear. Topologi linear bisa juga disebut dengan topologi bus yang beruntut. Kabel utama terhubung dengan setiap komputer dengan penyambung T, lalu pada ujungnya dipasang terminator. Untuk jenis sambungan yang digunakan adalah sambungan BNC atau British Naval Connector. Berikut 3 jenis penyambung yang terdapat pada topologi linear. BNC, penyambung ini berfungsi untuk mempertemukan kabel komputer ke sambungan T. Sambungan T berguna untuk mempertemukan kabel komputer dengan kabel utama. Terminator sebagai pengakhir dari topologi bus. BNC barrel connector untuk menyambung 2 kabel BNC. Maksimal komputer yang bisa disambungkan adalah 5-7 buah saja. Topologi hybrid. Topologi hybrid adalah topologi yang luas, yang mana topologi tersebut adalah gabungan dari 2 atau lebih jenis topologi yang lainnya. Topologi hybrid tersebut memiliki semua ciri-ciri dan sifat dari jenis topologi yang ada di dalamnya. Pembuatan topologi hybrid tersebut bertujuan untuk memaksimalkan kelebihan dari tiap-tiap jenis topologi dasar di dalamnya. Ketika jenis topologi dasar terhubung dengan jenis topologi dasar yang beda jenis, maka tidak ada karakter yang ditampilkan dari keduanya. 8. Topologi peer-to-peer. Inilah topologi paling sederhana dan paling dasar dari semua topologi yang ada. Jenis topologi
ini hanya terdapat dua komputer yang saling terhubung dengan satu kabel saja. Tujuan dari topologi peer-to-peer adalah supaya masing-masing komputer bisa saling terhubung satu sama lain tanpa harus melalui server lain, sehingga masing-masing komputer tersebut bisa menjadi server sendiri. Macam-macam perangkat jaringan komputer. 1. Ada server, 2. Ada NIC, Network Interface Card, 3. Kabel jaringan, 4. Hub dan switch, 5. Router, 6. bridge, 7. Modem, 8. repeater, 9. wireless card. Demikian yang dapat kami jelaskan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.